Selamat pagi, senang sekali berjumpa lagi dalam pencerahan dan atau penyiraman rohani untuk kita semua pagi hari ini, Rabu tanggal 5 Mei 2021. Untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan lebih awal, mari kita mengucap syukur dan memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Betapa kami mengucap syukur pagi hari ini karena Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan lagi untuk melanjutkan hidup sebagaimana yang Tuhan karuniakan kepada kami semua, dan masing-masing di tempat kami masing-masing juga menjalani hari ini. Kami mengucap syukur bahwa ada kesempatan untuk bergumul dengan firman-Mu supaya kami tetap dikuatkan, disegarkan, dan jalan hidup kami tetap terarah dengan baik. Roh Kudus memimpin kami dalam membaca, mendengarkan firman ini. Amin. Bacaan kita pagi hari ini diangkat dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Demikian bunyinya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia, tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan firman-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan
bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan dari bacaan ini, Tuhan Yesus memberi pesan. Tinggallah dan lakukanlah perintahku. Pesan, tinggallah dan lakukanlah perintahku. Pesan ini pertama kepada murid-muridnya, kendati pun tentu juga kepada gerejanya, kepada kita semua umat yang percaya kepadanya. Sebuah pesan untuk melakukan suatu perintah itu menyangkut tanggung jawab. Seperti kalau orang tua tinggalkan rumah, biasanya memberi pesan kepada anak-anaknya yang tinggal di rumah. Jangan lupa matikan kompor. Jangan lupa kunci pintu sebelum tidur, dan lain-lain. Anak-anak pun merasa bertanggung jawab dengan pesan-pesan itu. Karena itu juga menyangkut keselamatannya juga. Hal yang sama Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya, kepada gerejanya, kepada kita semua yang percaya kepadanya. Supaya semua memelihara gaya hidup yang khas sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu gaya hidup yang terus-menerus saling mengasihi. Sebagaimana Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Yesus akan pergi ke rumah Bapa, dan pada gilirannya akan datang kembali menjemput kita. Kendati pun begitu, tidaklah berarti bahwa Yesus meninggalkan kita yatim piatu. Yesus menjaminkan penolong. Penolong bukan sembarang penolong. Penolong yang kuat kuasa, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Menyertai kita dari saat ke saat, menyertai kita dalam segala keadaan. Roh Kudus itu juga akan selalu mengajarkan kita atau juga mengingatkan kita tentang segala perintah Tuhan untuk dilakukan terus-menerus, menghibur dan juga menguatkan kita. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pengajar, sebagai yang mengingatkan, sebagai penghibur, jelas sekali disebut di ayat 26 bacaan kita tadi. Baik, saya baca ulang ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita semua yang percaya kepadanya untuk selalu membuka diri kepada Roh Kudus untuk menolong kita, untuk dengan demikian kita kuat, kita terhibur, serta tetap saling mengasihi. Biar tetap tampak di antara kita gaya hidup yang khas sebagai umat yang percaya, yaitu gaya hidup yang terus saling mengasihi. Amin. Baik, kita mengucap syukur di dalam doa. Bahwa Engkau ya Kristus Kepala Gereja memberi pesan kepada gerejamu, dan itu berarti semua anggota gereja, semua kami yang percaya kepadamu. Mengucap syukurlah kami mendengarkan firman ini, bahwa Engkau tetap mau menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang Engkau sudah utus dan tinggal bersama kami di dunia, yang memberikan penghiburan, yang mengingatkan kami tentang perintah-perintah yang Engkau sudah tetapkan. Terima kasih ya Tuhan, segala cara yang Tuhan buat untuk gerejanya,
untuk kami semua. Biar kami yang menerima firman ini betul merasa kuat, terhibur, dan selalu dibimbing ke arah yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang menyelamatkan kami. Amin.